Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengejutkan sekali begitu kan ya, dan ini tercoreng bahwa KPU selama ini. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang benar-benar ada nuansa-nuansa asusila kepada ketua KPU sejak dulu. Kenapa sejak dulu tidak dipecat begitu kan? Kenapa kok sekarang ya DKPP memecat ketua KPU Hasyim Asy'ari baru sekarang dan baru ketahuan sekarang? Ini menurut saya pribadi ada keterlambatan begitu kan. Makanya sejak awal ya mereka sudah dilaporkan sebenarnya. Tapi DKPP tidak begitu percaya begitu. Tapi pada akhirnya mereka percaya apa yang dilakukan ya Hasyim Asy'ari hari ini. Yaitu seruang ketua KPU. Ini memalukan sekali dan bahkan marwah KPU hari ini sudah tercoreng nama-nama mereka. Artinya ya tercoreng karena mereka terbukti melakukan ya tindak asusila dan sebagainya. Artinya ini kan sudah ada bukti begitu kan. Kalau tidak ada bukti, saya kira tidak mungkin akan memecat ketua KPU. Enak ya begitu kan ya, sejak awal dengan wanita emas bagaimana ya. Terus kemudian pelanggaran ini pelanggaran itu banyak ya, dan sekarang ini terbukti dan dipecat oleh DKPP dan diberhentikan di situ. Nah, apakah selama ini masyarakat ya yang sejak awal memberontak bahwa tidak begitu lagi percaya terhadap KPU, sekarang sudah tercoreng nama baik KPU. Ini gimana sih Hasyim Asy'ari ini begitu kan ya? Artinya apa? Artinya mereka menerima setimpal lah ya dengan perbuatan-perbuatan yang lakukan. Tapi menurut saya pribadi terlambat. Karena sudah diketok palu seorang Prabowo, kemenangan di situ begitu kan. Mereka walaupun dipecat tapi tunggulah ya nanti begitu kan. Pasti punya jabatan lain. Ya kita tunggu saja. Mereka mengatakan setelah dipecat mengatakan alhamdulillah saya ya diberhentikan katanya. Artinya secara tidak langsung kalau memang ini terus menerus begitu dipertahankan, wah begitu bobroknya KPU hari ini. Belas apa yang disampaikan Pak Mahfud di situ mengatakan KPU hari ini sudah benar-benar bobrok. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Oke gas, oke gas, oke gas. Apakah mau oke gas? Ini menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian nuansa-nuansa yang kemudian menurut saya pribadi kesalahan fatal begitu kan ya sebagai seorang KPU di situ begitu. Artinya secara logika mereka sudah benar-benar bersalah di situ. Nah, kita lihat saja apa yang kemudian diputuskan, apa yang kemudian disampaikan oleh DKPP hari ini benar-benar luar biasa dan itu sudah ada alat buktinya. Sudah ada alat buktinya mereka, ya. Artinya apa? Artinya memang benar si Hasyim Asy'ari, si ketua KPU itu melakukan berhubungan begitu kan. Ini sudah jelas ada buktinya begitu. Makanya ya dengan adanya seperti ini saya kira sudah sejak lama sebenarnya ya ketua KPU itu sudah dipecat begitu kan. Jangan diberikan ruang orang-orang seperti ini. Ini kacau dan memalukan. Bobroknya KPU sudah dimunculkan hari ini. Inilah jawaban kita, inilah waktu kita begitu. Ya selama ini DKPP begitu kan ya, banyak laporan-laporan ke DKPP soal ini begitu dan ini ranah DKPP. Belum lagi nanti kalau dilaporkan ke Kapolda dan sebagainya, bisa saja berujung di penjara. Ya kita akan tunggu begitu kan ya, karena kabarnya mereka sudah melakukan berhubungan dan sebagainya begitu kan. Artinya melakukan nuansa-nuansa yang tidak sonon sebagai ketua begitu kan. Ya ini wajar lah kalau masyarakat sekarang ini melaporkan sana sini, dipecat sana sini begitu kan. Jangan kasih ruang. Tapi nampaknya sekarang ini ya mereka sudah puas begitu kan. Sudah mengetok palu ya, Prabowo sudah menang. Terus kemudian alibinya luar biasa sana sini begitu kan. Ada KPU dan ada Bawaslu di 2024 kemarin begitu. Saya kira tidak ada pengaruhnya. Ini kacau begitu. Kacau ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti apa. Ini beritanya DKPP pecat ketua KPU Hasyim Asy'ari ya. Sekarang sudah benar-benar dipecat ya.
Hasyim Asyari dinyatakan bersalah atas kasus dugaan asusila dan dipecat keanggotaan dan jabatan ketua KPU. Ya, setelah melalui serangkaian pelanggaran etika yang dilakukan sejak dilantik menjadi ketua Komisi Pemilihan KPU Republik Indonesia hingga dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pemilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, dan bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian ya pemeriksaan tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, yaitu adalah KPU sendiri. Terus kemudian dia bercerita, Hasyim Asyari menyatakan bersalah atas kasus dugaan asusila dan dipecat dan keanggotaannya dari jabatan Ketua KPU. Nah, ya ya kita lihat saja begitu kan. Nampaknya mereka kan sudah bersalah mereka, ya. Di tahun-tahun demokrasi di tahun 2008 ini paling bobrok hari ini begitu kan ya. Ini jelas di situ. Ada nuansa-nuansa yang kemudian ya mereka lakukan begitu. Masa sebagai ketua KPU begitu bisa melakukan seperti itu? Ya bisa melakukan seperti itu. Ya kita tidak tahu sih sebenarnya, dalam artian bahwa kita kan sudah menunggu bukti-bukti yang nyata begitu kan. Bukti yang sudah dipertontonkan, bukti yang sudah dipersidangkan di situ. Memang benar ada alat bukti. Ya inilah alat bukti yang sesungguhnya begitu. Makanya ya banyak orang-orang yang mengatakan wah ini gimana begitu ketua KPU ya. Begitu begitu bobroknya KPU hari ini. Ya nampaknya bagi kami adalah sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya. Dari awal mereka beralibi ini beralibi itu dan sebagainya, tapi sekarang sudah terbukti mereka ya sudah diketok palu begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim bahwa menyatakan ketua KPU benar-benar bersalah dan melakukan tindak asusila. Wah kena deh begitu kan ya. Sekarang kan kena mereka. Artinya ya kita lihat saja ke depan apakah juga kena dan sebagainya. Kita tunggu saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh ketua KPU ini benar-benar keterlaluan. ini gimana begitu? Makanya ya sejak awal sudah keluar-keluar di situ begitu kan ya, sudah keluar-keluar ini dan itu dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat di situ banyak yang kemudian sudah melaporkan sana sini terhadap KPU ini. Dalam putusan tersebut ya Eri mengabulkan pengaduan ya seluruh dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam ya kurun waktu 7 hari sejak keputusan dibacakan. Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Bahkan sidang putusan ya perkara nomor 90 ya tersebut mulai ya dibuka oleh Ketua MPR Hadi Lugito apapun Hasyim Asyari secara berani dalam persidangan tersebut melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Dengan ini sudah menyatakan kepada Hasyim Asyari mereka melakukan tindak asusila. Wah, baru pertama kali ketua KPU di situ begitu kan ya. Baru pertama kali. Tapi banyak orang-orang yang kemudian dianggap ketua KPU sebelumnya ya banyak yang kemudian bermasalah begitu kan. Ya mungkin akibatnya doa masyarakat Indonesia. Ya sekarang kita tunggu saja begitu. Hasyim Asyari bisa saja ya berujung di penjara. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.